Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuning Tias Putri Pratama dengan NIM 0701522011. Di sini, saya akan mempresentasikan materi hukum internasional tentang imunitas negara dan imunitas bagi pegawai diplomat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai imunitas negara, kita perlu tahu dulu nih, apa aja dasar dari imunitas itu sendiri. Dasar dari imunitas ada dua. Yang pertama, Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961, dan yang kedua, ada Vienna Convention on Consular Relations tahun 1963. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian dari imunitas. Menurut Peter Malanzuk, imunitas dikenal sebagai aturan-aturan dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak yang dimiliki oleh kategori orang atau badan-badan tertentu berdasarkan hukum internasional yang memperoleh kekebalan atau dikecualikan dari yurisdiksi negara lain. Setelah kita sama-sama memahami apa itu imunitas, kita akan masuk kepada pengertian dari imunitas negara. Imunitas negara merupakan prinsip yang lahir dari kedaulatan sebagai perlindungan dari setiap tindakan negara lain yang mengancam kedaulatan negara tersebut, serta melindungi kebebasan dalam hal mengeluarkan kebijakan politik dan tugas lembaga-lembaga negara dalam tugas di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan demikian, makna imunitas selalu berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan. Dalam hal ini, kedaulatan sebagai tindakan atas perwakilan yang sah dari suatu negara atau merupakan tindakan yang sah berdasarkan hak yang berdaulat dari suatu negara, maka atas tindakan tersebut dilindungi berdasarkan prinsip imunitas. Lalu, apa sih yang menjadi prinsip dasar dalam imunitas negara? Terdapat 3 prinsip dasar dari imunitas negara. Yang pertama, ada kedaulatan negara. Didasarkan pada konsep kedaulatan negara, setiap negara itu dianggap sebagai otoritas tertinggi di wilayahnya. Dan negara-negara memiliki hak untuk mengecualikan diri dari mereka yurisdiksi pengadilan negara lain. Yang kedua, ada keterbatasan yurisdiksi. Nah, dalam keterbatasan ini, negara memiliki yurisdiksi terbatas atau wilayahnya sendiri. Karena itu, pengadilan dari suatu negara tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa yang melibatkan negara lain tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada keuntungan kebijakan. Imunitas negara juga dianggap sebagai alat yang bermanfaat untuk mencegah campur tangan negara lain dalam urusan internal suatu negara. Ini membantu dalam mempertahankan kemandirian dan integritas hukum setiap negara. Jadi, pada dasarnya hukum internasional ini mengakui bahwa untuk sebagian orang, benda-benda atau hal-hal tertentu berhak mendapat kekebalan atas penerapan hukum nasional di suatu negara tertentu. Hal ini merupakan pengecualian atas penegakan hukum di wilayah suatu negara tertentu berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial. Setelah kita sama-sama mengetahui prinsip dasar dari imunitas negara, penting juga kita tahu apa yang menjadi dasar hukum imunitas negara. Dasar hukum dari imunitas negara adalah kebiasaan-kebiasaan internasional dan untuk selanjutnya diatur dalam konvensi internasional tertentu. Adapun mengenai imunitas negara diatur melalui Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur hal sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip. Dan yang kedua, ada hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik. Ketiga, ada ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik. Namun, perlu dicatat bahwa prinsip imunitas negara bukanlah aturan yang mutlak. Ada beberapa pengecualian terhadap imunitas negara, terutama ketika negara terlibat dalam tindakan perdagangan atau komersil atau ketika negara telah setuju untuk mengecualikan imunitasnya melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Nah, jadi gitu ya dasar hukum dari imunitas negara. Selanjutnya, kita juga perlu tahu pihak-pihak siapa saja yang mendapat imunitas negara. Pihak-pihak yang mendapat imunitas negara adalah negara-negara atau entitas pemerintah negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Ada beberapa kategori pihak yang umumnya dianggap mendapat imunitas. Yang pertama, negara asing. Yang kedua, pemerintah negara. Yang ketiga, raja atau kepala negara. Dan yang keempat, organisasi internasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa imunitas negara tidak bersifat absolut. Beberapa negara telah mengecualikan imunitas mereka dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam situasi kejahatan internasional atau pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, setelah kita sama-sama memahami apa itu imunitas negara, kita akan membahas imunitas bagi pegawai diplomat. Imunitas atas pegawai diplomat
dan konsuler adalah hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada para diplomat dan konsuler yang bertugas di negara asing. Imunitas ini tuh diberikan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas-tugas diplomatik dan konsuler mereka tanpa campur tangan atau gangguan dari pihak-pihak negara yang mereka kunjungi. Hal ini tuh dirancang untuk menjaga integritas dan keamanan personil diplomatik atau konsuler serta misi diplomatik atau konsuler itu sendiri. Terdapat dua jenis imunitas bagi pegawai diplomatik. Yang pertama, imunitas diplomatik. Imunitas diplomatik diberikan kepada pegawai diplomatik yang merupakan perwakilan resmi dari negara asing yang bertugas di kedutaan besar atau misi diplomatik negaranya di negara tuan rumah. Dan yang kedua, ada imunitas konsuler. Imunitas konsuler diberikan kepada pegawai konsuler yang bertugas di konsulat atau perwakilan konsuler negara asalnya di negara tuan rumah. Selanjutnya, tujuan dari imunitas bagi pegawai diplomat. Tujuan utama dari imunitas atas pegawai diplomat adalah untuk memfasilitasi dan melindungi pelaksanaan fungsi diplomatik dengan efektif dan aman. Beberapa tujuan bagi imunitas kepada pegawai diplomatik: yang pertama, mendukung hubungan diplomatik. Yang kedua, mencegah campur tangan dan dalam urusan internal. Dan yang ketiga, mendukung komunikasi rahasia. Yang keempat, melindungi kedaulatan negara. Yang kelima, keamanan dan perlindungan pegawai diplomatik. Yang keenam, mendukung dialog antar negara. Tujuan dari imunitas ini tuh bukan semata-mata keuntungan individual saja, akan tetapi kaitannya erat dengan status yang dibawanya. Selanjutnya, kita akan membahas teori imunitas terhadap diplomat. Setidaknya terdapat 3 teori utama dalam hal imunitas terhadap diplomat. Yang pertama ada personal representation. Dijelaskan bahwa hubungan diplomat berkaitan atas dikirimnya perwakilan personal dari suatu negara yang berdaulat. Dalam hal ini, imunitas melekat kepada perwakilan diplomatik tersebut sebagai suatu perpanjangan atas kekebalan kedaulatan. Yang kedua, ada extraterritoriality. Berdasarkan teori ini menjelaskan bahwa kantor-kantor dan rumah-rumah perwakilan diplomatik dianggap dan harus diperlukan sebagai suatu wilayah dari negara asalnya. Namun demikian, dalam perkembangannya, teori ini sudah dianggap tidak relevan. Dan yang ketiga ada functional necessity. Teori ini memandang secara rasional bahwa keistimewaan dan kekebalan yang melekat kepada diplomat berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk memungkinkan mereka menjalankan fungsi-fungsi diplomatiknya. Setelah kita sama-sama membahas tentang imunitas negara dan imunitas bagi pegawai diplomat, saya menarik kesimpulan bahwa hak imunitas lahir dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan yang merupakan hak paling dasar dari suatu negara dalam rangka menjalankan hak-hak kedaulatannya berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, imunitas akan selalu hadir selama adanya hubungan yang terjadi pada masyarakat internasional secara keseluruhan. Kekebalan diplomatik bukan diperuntukkan atas keuntungan individu semata, akan tetapi untuk memastikan kinerja yang efisien atas fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai perwakilan dari suatu negara yang berdaulat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.